Halo semuanya, kembali lagi di Les Motor Clip Channel dengan gue Mike, dan hari ini kita berhasil membangun atau bisa juga dibilang semi restorasi ya, sebuah motor yang bisa dibilang agak jarang di jalanan kalian lihat, atau motor yang sebenarnya pemiliknya atau jumlahnya lah sedikit ya. Ini adalah motor Matic, tapi Matic ini bukan hanya sekedar Matic, ini adalah Matic yang lumayan spesial, namanya Honda XADV 750. Ini dia motornya. Nah, motor ini lumayan niche ya, atau motor ini lumayan sedikit jumlahnya gitu ya. Kalau kalian bisa lihat, motor ini tergolong motor yang jarang banget apa pemiliknya gitu. Karena ini merupakan salah satu motor yang bisa dibilang lumayan mahal, dan memang motornya pun juga build up-an ya dari Honda. Nah, XADV 750 ini yang seperti gue bilang di awal, kita ini udah ngebangun, atau bisa dibilang kenapa gue bilang semi restorasi. Karena pertama kali datang motor ini warnanya grey, terus udah gitu keadaannya ya lumayan hancur lah ya guys ya. Ngancur-ngancur banget sih, tapi maksudnya kayak catnya udah banyak yang lecet gitu ya, terus udah gitu kayak udah banyak yang karatan. Lalu ini kita full repaint di Les Motor. Nah, motor ini produksinya ada tahun 2017, jadi memang motor ini udah lumayan lama, kira-kira udah 7 tahunan lah usianya. Nah, ini kalian bisa lihat jadi seger banget motornya. Ini kalian juga lihat nih, udah lihat footage sebelumnya ya, body-bodinya semua segala macam. Ini kita copot semuanya dari ujung sampai ke ujung. Dari spakbor sampai ke belakang ini semua. Ini memang kita konsepin seperti Batman. Kenapa Batman? Karena kita mengejar semuanya di full black. Jadi kita keep semua yang body-body halus, kita warnain jadi pakai warna deep black glossy. Sama kalau body-body yang kasarnya ini kita warnain pakai warna hitam doff. Jadi ini memang kombinasi hitam glossy dan hitam doff. Nah, memang ada satu yang kita sisakan, yaitu adalah shocknya. Shocknya tetap kita kasih warna gold ya, seperti bawaan dari motor juga warna gold. Tapi ini kita re-anodize ulang, karena kemarin itu goldnya sudah mulai rada-rada ke pudar-pudaran. Jadi kita anodize lagi supaya semakin segar warnanya. Nah, ini guys ya, dari look secara keseluruhan aja udah kelihatan banget ini motor jadi ganteng banget ya. Motor ini langsung jadi fresh banget, motor ini langsung jadi kayak baru lagi. Padahal ini adalah motor tahun 2017. Nah, gua akan review apa aja yang udah kita ganti di sini, apa aja yang udah kita upgrade. Mari kita mulai dulu. Tadi kan bodinya udah ya. Kita mulai sekarang dari pengeremannya. Nah, XADV ini udah datang karena dia udah upside down, dan dia sudah datang dengan kaliper radial. Kaliper radialnya kita ganti pakai Brembo Stelema yang 100 mm. Kita pilih juga warna hitam karena kita mengejar motor ini jadi seperti Batman, yaitu adalah warna hitam. Keren ya. Terus juga kita ganti, tambah juga pakai brake cooler sama disc brake cooler dari carbon parts. Motor ini karbonnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Jadi karbonnya hanya ada di dua ini aja. Jadi nanti kalaupun kita review, kalian tidak akan melihat karbon lain selain dua part ini. Lalu ini ada protector juga kita tambahin. Dan ini baut-bautnya semua kita ganti baut paket titanium ya, warna hitam. Karena nanggung banget kalau kita nggak gantiin baut titanium jadi warna hitam, supaya bener-bener semua all full black. Nah, kalau peleknya tetap pelek dari bawaan, yaitu adalah pelek jari-jari bawaan dari si XADV ini. XADV ini lucu ya guys ya, ukuran peleknya. Depan itu ringnya 17, sedangkan belakang ringnya 16. Oke, lalu kita ke bagian depan nih. Nah, ini windshield kita ganti. Ini pakai DPM Race. Ini aluminium jadi bahan windshieldnya ya. Jadi kan kalau biasa windshield itu kan seperti bahan akrilik atau bahan plastik kan. Kalau ini dia bahannya dari aluminium. Ini adalah produk dari Jerman guys. Ganteng ya. Dan itu bentuknya pun juga kokoh gitu. Bagus karena bentuknya aluminium, bahannya aluminium, jadi kayak dia punya lakukan, dia punya bolong-bolongannya itu, jadi kelihatannya lebih tegas gitu dibanding kayak bahan dari akrilik gitu, atau bahan-bahan seperti windshield pada umumnya. Pastinya dengan tambahan baut-baut ini juga jadi bikin lebih manis. Dan XADV ini emang kalau kita lihat ya dari depan, makin lama tuh kayak makin ganteng gak sih? Tuh ya, kayak lampunya gitu, kombinasi-kombinasi kedoknya, fairingnya, kayak lubang-lubang anginnya gitu. Ini desainnya menurut gua enak dilihat gitu, manis gitu. Karena kita lihat juga ADV 150 kan juga dia banyak lekukan-lekukannya kan. Bodinya maksudnya kalau kayak Yamaha kan dia bodinya kan lebih polos ya, polosan gitu. Kita bisa lihat kayak ADV 150, lalu Forza juga kan dia punya bodi lebih kayak bertekstur lah gitu. Sama kayak di XADV ini, desain bodinya pun juga dia berbeda. Oke guys, lalu kita ke bagian ini deh, kokpitnya ya. Ini supaya motornya juga cocok banget sama bentuk motornya, kita pakaiin handguard. Ini dari SW Motec. Ini ada lampu sennya guys ya. Jadi di handguardnya ini ada lampu sen. Nah, master remnya ini kita pakai RCS 15 Corsa Corta. Kirinya kita pakai Corsa Corta juga yang RCS 16. Nah, lalu stangnya, ini kita udah coba beberapa brand stang. Cuma mungkin karena dia butuh space yang agak lebar di racernya ini. Jadi beberapa stang aftermarket itu nggak ada yang cocok. Jadi karena nggak cocok, kita hitemin aja. Kita powder coatingnya jadi hitam. Pokoknya kita ngejar semuanya jadi hitam. Ini guys ya, sampai ke kunci kontaknya pun semua ini kita warnain, kita cat ulang.
Semua kita cat ulang. Nah ini gripnya kita pakai Rizoma. Ini Rizoma tipe yang Gradi 360, Gradi 30 sorry. Jadi ini kalau kalian bisa lihat, ini gripnya tuh agak miring guys. Sebenarnya ini adalah desain yang menurut gue lumayan unik ya, lumayan bagus. Karena dia itu mengikuti bentuk tangan kita waktu ngegrip. Karena tangan kita kan nggak lurus-lurus banget ya. Tangan kita kan pasti bertekstur gitu kan, nggak lurus. Jadi itu dia bener-bener kayak nyamain sudut kemiringan sama telapak tangan kita. Dan gue juga baru ngerasain sih gitu. Emang belum terlalu biasa, tapi nyaman. Rizoma emang desainnya mantap sih. Oke. Lalu ini kita tambahin crash bar. Jadi kata pemiliknya ini, motor ini mau dipakai buat touring dan dia adalah RC-nya biasanya. Jadi karena dia biasanya jadi RC, jadi tuh dia butuh crash bar ini untuk nambahin si fog lamp. Ini fog lamp kita pakai baja dari US. Lampunya terang juga sih guys. Gue udah coba kemarin riding malam dan terang lah, cukup lah gitu untuk touring. Sebenarnya dengan penambahan crash bar ini kaki kita jadi semakin lebih lebar sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ngengkang gitu. Tapi ya karena kita butuh ini untuk fog lamp jadi masih aman. Nah, lalu knalpotnya. Ini adalah knalpot Akrapovic Racing Line yang karbon XADV 750. Jadi ini karena sudah knalpot yang berstandarisasi Euro 5, jadi itu sebenarnya dia udah ada DB killernya dan nggak bisa dicopot. Cuma nih kemarin waktu nggak dicopot DB killernya nggak ada suaranya. Jadi kita buka supaya suaranya lebih keluar. Gitu. Dan headernya udah titanium dari Kenmoto ya guys ya. Nah ini kita bisa dari bawah. Ini headernya ini titanium. Udah mantep. Nah ini kemarin swing armnya pun juga kita powder coating, kita warnanya jadi warna hitam. Brembo-nya juga ada pakai Brembo P2 warna hitam. Bracketnya dari RSV ya guys ya, jadi bracketnya sudah plug and play. Nah ini juga ada hugger dari DPM juga, sama kayak windshield di depan. Bahannya aluminium, jadi kokoh. Oke, nah kita balik ke sebelah kiri dari motor ini guys ya. Jadi motor ini memang matic, tapi dia itu bukan sistem gearbox ya. Dia itu bukan sistem transmisinya itu bukan CVT, tapi dia gearbox. Jadi dia masih menggunakan rantai. Karena itu motor ini matic, tapi dia berantai. Ini kita ganti rantainya, kita pakai EK 3D. Dia size-nya 525. Semua baut-bautnya kita detailin dari kebo sampai ke body, sampai ke footstepnya, semua kita gantiin bautnya jadi warna hitam. Jadi mewah banget motornya. Nah guys, XADV ini udah selesai kita bangun. Jadi waktu itu motor ini masuk kira-kira di bulan Mei akhir. Ya kita hitunglah masuknya bulan Juni. Dan sekarang sudah di bulan Agustus, pertengahan Agustus sebelum 17 Agustus. Jadi motor ini menghabiskan waktu kira-kira 2 bulan untuk dibangun. Ya, karena motor Honda itu lumayan juga buat ngebongkarnya. Lalu juga karena kita memang usahakan untuk sedetail-detailnya. Semua-muanya kita benar-benar sampai dapat semua. Kita cat semua supaya itemnya pun juga dapat. Nah kalian bisa lihat itemnya ini pun juga glossy banget. Ini adalah hitam cat. Ini adalah hasil catan dari carbon part. Oke guys, sekarang gue mau nyalain suaranya atau sound check dari motor XADV 750 ini. XADV 750 ini dia keluarnya satu header aja ya, satu silinder aja. Cakep. Oh ya, gue lupa ngasih tahu juga kalau shock belakangnya udah diganti pakai Ohlins ya. Shock belakangnya emang nggak ngumpet gitu di bawah, ketutup sama bagasi. Tapi ini udah ganti pakai Ohlins. Lalu PR kita tinggal 2, yaitu adalah ganti jok. Nanti kita lagi pesankan tapezeria dari Itali, sama nanti spring kit depannya mau kita ganti juga pakai Ohlins. Lihat ya guys ya, di handbrake-nya ini sampai ke baut-bautnya pun kita ganti pakai titanium. Saking niatnya. Oke guys, buat yang di-review ini aja. Nanti habis ini gue akan test ride. Gue mau kasih impresi bagaimana rasanya riding pakai Honda XADV 750. Ini karena salah satu motor yang memang rada jarang. Dan gue pun juga kayaknya baru kali ini sebenarnya nyobain motor ini. Jadi gue nanti akan nge-vlog. Dan kalian tunggu aja untuk video test ride-nya habis ini. Oke guys, selamat datang kembali di Les Motor.
YouTube channel. Dan kali ini gue lagi mau ngevlog bawa motor XADV 750. Jadi gue mau memberikan impresi pribadi untuk test ride motor XADV 750 ini. Gila, lagi panas banget. Terus gue juga ngos-ngosan. Ternyata pindahin motornya aja ya dari sini sampai ke sini. Itu lumayan ngos-ngosan loh guys. Karena motor ini ternyata berat. Gue rada bingung deh, dulu gue kayak pernah kayak mindahin kayak berasa enteng, tapi nggak tahu kenapa berapa lama ini kayak nyobain XADV berat motornya. Dan ternyata emang pada bilang berat gitu. Oke, nyalain dulu deh. Oke. Nah, suaranya emang enak nih si XADV ini pakai Akrapovic. Jadi pipa header itu cuma satu. Keluarnya tuh suaranya tuh kayak V-twin. Ya kayak suara-suara motor hypermotard gitu. Kayak motor-motor Eropa suaranya. Motornya enak. Ini kalau menurut gue ya, ini motor ganteng sih untuk ukuran Matic ya. Matic Adventure menurut gue XADV ini keren. Gue suka sama dia punya desain kayak body-bodinya, detail-detailnya. Emang kalau Honda bikin Matic atau body memang bagus ya gitu kan. ADV 150 juga kan dia punya body juga bagus gitu. Nggak disangka-sangka sih jadinya sebagus ini gitu. Jadi karena kemarin itu masih dasaran kan, warna bawaan, terus kurang bagus lah gitu. Itulah sebabnya dia bawa ke sini untuk direstorasi. Dicat hitam semua, jadi ala-ala Batman nih. Ini dia nih si Batman, kita kasih nama si Batman. Oke guys, nah ini untuk naikin motor ini, kalau dari gue pribadi, kalau lagi standar tengah, mendingan sih naiknya begini. Tuh. Ya, baru duduk. Karena kalau kalian mau naik satu kaki, tuh naiknya masih begini tuh. Nah tuh baru naik. Soalnya di tengahnya ini lumayan lebar ya. Jadi kaki kalian tuh kalau kalian sering-sering yoga atau kalian elastis sih mungkin enak. Tapi kalau kayak gua enakan sih tadi naiknya langsung kayak motor-motor adventure gitu, kayak bawa apa ya, Africa Twin ya gitu bawanya. Oke. Terus kalau gua lihat itu XADV yang baru, dia handbrake-nya ada di sini. Kayak rem tangan juga. Kayak master rem gini ada di sini. Nah, cuman yang bagusnya yang tahun 2017 ini atau yang lama handbrake ada di sini. Jadi kalau menurut gue secara posisi dan estetikanya sih emang bagusan yang di sini. Tuh. Set. Windshield udah kita ganti. Windshieldnya bisa disetting sih, bisa dinaikin. Cuma menurut gue kayak nggak usah terlalu naik deh. Segini aja udah cukup gitu. Oke, udah siap jalan nih kita. Geber-geber enak suaranya. Nih. Master remnya kita pakai 19 Corta sama kirinya 16. Pas. Oke. Nah, jadi tadi udah naik begitu caranya. Ya. Lalu didorong. Wah, oke. Ini ini jingjit ala-ala balerina gitu guys ya. Tuh. Parah sih jingjitnya, tinggi banget. Ini ditambah lagi dengan adanya crash bar. Jadi kaki itu harus semakin lebih lebar gitu untuk jalaninnya. Oke guys, tanpa menunggu lama, yuk langsung aja kita bawa. Nah, ini dia tuh ada netralnya, si motor XADV ini. Feeling gue sih dia bikin ada netral ini supaya Matic itu kan kalau buka nyalain motor kan langsung gas ya. Takutnya karena ini torsinya gede banget, takutnya kalau dibuka bisa langsung jalan, langsung lompat. Jadi kalau untuk jalan kita mesti masukin ke modenya dulu. Ada mode D sama ada mode S gitu ya. Nah terus motor ini tuh kerennya adalah dia itu masih walaupun Matic tapi dia masih menggunakan gearbox gitu. Jadi kayak kombinasi motor Matic tapi pakai rantai gitu, pakai gearbox. Oke. Yuk kita jalan. Sip. Sih kalau udah jalan enak sebenarnya, kayak udah enteng gitu. Cuma kalau pas lagi pindahin atau lagi didorong-dorong tuh baru terasa gitu beratnya. Tuh tarikannya mah enak banget. Nah dan ini perpindahan giginya itu berasa banget ya kayak di mobil Matic gitu, cetuk, tek gitu berasa gitu. Ups. Nah ini gue pakai yang mode automatic ya. Jadi untuk penggantian giginya dia yang atur. Ya kalau masalah lari sih udah nggak perlu ditanya lagi ya. Kenceng, enak akselerasinya. Suaranya pun juga bener-bener mirip mesin V-twin sih, mirip Ducati.
Sebenarnya waktu gua nonton beberapa video orang bule yang review gitu ya, walaupun mereka asupan kalsium dan gizinya lebih bagus daripada kita, itu mereka juga tetap bilang bahwa motor ini tuh tetap rada ketinggian gitu dan rada susah juga naiknya gitu buat mereka gitu. Ini untuk ukuran bule ya gitu. Kalau untuk ukuran orang Asia kayak gue juga cuman 172 ya, memang ini agak sedikit lumayan jingjit. Oke. Cuman yang gue suka dari motor ini adalah motor ini kan emang langka ya, jarang banget gitu kalian bisa lihat di jalanan. Dan yang gue lihat juga Honda sempat ngeluarin yang tahun 2023 atau 2024 ya gitu, itu 500 juta dan cuma ada 3 dan itu udah laku gitu. Tapi ini emang cocok banget buat kalian yang suka adventure motornya. Biasa kalau kalian buat adventure atau touring-touring ya tetap sih perlu di-upgrade kayak kalipernya gitu supaya ngeremnya lebih mantap. Wah. Sebenarnya motor ini lumayan panas loh guys. Tapi karena mungkin matic ya atau gimana lah gitu, pokoknya panasnya sih sedikit doang gitu. Karena wajar aja lah ya buat motor berukuran 750 cc panas itu pasti panas. Tapi panasnya itu nggak bikin nggak nyaman gitu. Cuman ada aja keluar panas sedikit gitu, suhu panas. Kalau X-Max kan kayaknya nggak ada keluar suhu panas gitu ya. Ya nggak sih? Sama nih sih bahwa X-Maxnya nggak pernah ada ngerasa panas sih. Oke. Wah. Ini sih buat dibawa miring, buat dibawa berdiri. Ini belakang shock juga udah kita ganti pakai Ohlins ya. Jadi untuk memumpuni dia untuk adventure atau berpetualang. Wah, oke. Ini gue coba ganti ke mode S. Coba ya. Nah, kalau mode S ini adalah mode manualnya ya. Jadi bisa manual, bisa matic. Jadi ini contohnya nih, ini adalah untuk naik gigi dan ini untuk turun gigi. Coba ya, kita ini udah di gigi 2. Oh dia, tapi kalau misalnya dia harus ganti gigi, dia akan ganti gigi otomatis. Cuma kalau kalian mau turun gigi sendiri bisa. Jadi bisa ada engine brake-nya juga guys. Gila ya. Set, oke. Coba kita muter lagi sini. Nah ini gue turun gigi. Oke. Nah ini biasa kalau muter kayak gini nih yang lumayan PR nih, karena kaki itu kayak agak jingjit gitu. Nah ini kalau misalnya gue terus gas tapi gue nggak naikin gigi, dia akan naikin gigi otomatis. Jadi walaupun dia manual, tetap kalau dia udah limit di transmisi tersebut, dia akan pindah dengan sendirinya. Cuma kalau turun tetap masih turunin sendiri kayaknya. Ini kita pakai mode yang manual ya, S. Kalau nggak salah dia ada yang, oh ini dia lagi balik ke S. Oke. Nah ini gue pindahin sendiri manual 3. Ini bisa sampai gigi 6. Gigi 4, oke. Turunin gigi. Lucu juga ya, matic bisa mainin gigi gini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan sih, atau gaya riding gitu. Ini juga ada teknologi terbaru di Rebel 1000, kalau nggak salah tahun 2024 juga deh kalau nggak salah. Sama dia juga bisa matic dan bisa manual gitu. Oke guys, so far impresi gue motor ini memang unik. Motor ini emang ya seru aja sih gitu emang buat main. Emang motor adventure yang seru buat dimain, buat dibawa jalanan kota sebenarnya juga enak gitu. Jadi dan teknologi yang kerennya yaitu bisa manual dan bisa matic gitu. Kalian bisa mainin giginya sendiri, atau kalau kalian mau matic juga bisa. Cuman ya menurut gue problemnya ini cuma satu aja sih. Emang seperti motor adventure pada umumnya ya pasti mereka memang tinggi ya. Karena mereka untuk untuk turbulence atau untuk jarak bawahnya itu supaya agak tinggi gitu. Nah ini kita lihat di sampingnya ada AD-nya, yaitu adalah ADV 150 ya.
Sebenarnya modelnya itu dia lumayan niru si XADV 750 ini sih. Nah cuman kalau yang model baru gue lihat juga speedometernya udah TFT ya. Kalau ini kan masih digital biasa. Tapi oke lah. Buat gue seru sih untuk bisa punya XADV 750 kayak gini ya. Apalagi buat dibawa-bawa touring atau buat dibawa main di kota-kota juga enak. Karena kan udah 7,5 juga nih, udah bisa masuk sensi. Nah ini kalau motor adventure juga bagusan pakai handguard yang gede-gede kayak gini guys. Ini kita pakai handguard dari SV Motec. Ini spion juga dari SV Motec. Ini spion sebenarnya bisa dinaik turun ini. Bisa di adjust dia. Ada bautnya di sini 2 biji, bisa dipanjangin dan bisa dipendekin. Oke, gue balik ke mode Matic ya. Soalnya menurut gue enakan kalau bawa Matic ya mode Matic ya sekalian. Jadi nggak PR. Karena emang tujuan kita bawa motor Matic kan supaya tinggal ngegas aja gitu kan ya, nggak usah mikir naik turun gigi. Walaupun dia bisa naik turun gigi dengan sendirinya juga sih, walaupun di di mode yang manual ya. Oke guys, itu aja sedikit my impression about XADV 750 ini. Menurut kalian gimana? Worth it gak nih motor ya? Motor ini sih lumayan mahal ya, XADV itu. Kalau nggak salah, kalau yang tahun segini mungkin second-secondnya mau deh di 200 sampai 300 jutaan guys. Gitu. Nah gimana menurut kalian? Kalau kalian tinggi banget mungkin cocok nih pakai motor ini nih. Gitu. Tapi kalau kalian yang agak bantet gitu, agak kate-kate sih menurut gua jangan dipakai motor ini. Soalnya nih motornya lumayan berat guys ya. Oke. Nah jadi komen aja menurut kalian gimana XADV ini, apalagi setelah di Jajan Lucu Jelas Motor, dan jadinya makin keren banget kan gitu, makin asik. Dan ya, gue mau say thank you buat pemiliknya yang udah bersedia menaruh motor ini gitu ya, menjadi anak angkat di Les Motor. Lalu dititip selama hampir 3 bulan untuk melakukan full restorasi ya, cat dan upgrade segala macem. Dan hasilnya memang sangat memuaskan dan tidak mengecewakan pastinya. Looknya dapet banget, jadi banget Batman-nya. Udah gitu juga dari segi performance, pengereman, suara knalpotnya juga enak banget gitu. Semuanya ideal deh gitu pokoknya. Oke, cocok banget deh buat pemiliknya untuk bawa touring. Dan katanya pemiliknya ini RC ya, alias rider captain. Jadi dia akan buka jalan. Jadi dia sebagai pembuka jalan. Jadi dia bilang dia butuh motor yang proper gitu. Nah ini bunyi klaksonnya. Sip. Oke guys, itu aja review kita kali ini. Kita sudah berhasil mengeksekusi dan dandanin XADV 750, motor yang niche, yang lumayan jarang di jalanan kalau kalian lihat. Dan kalau kalian mau tahu impressionnya, ridingnya gimana, itu gue udah bahas tadi. Semoga kalian terbantu dan terhibur. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Les Motor Clip Channel ya guys ya. Thank you so much. See you again in the next video. Dan selamat hari kemerdekaan 17 Agustus. Bye bye. Whoop.